Oke guys, welcome back with me Mas Yan di channel Yans25. Jadi di konten terbaru di video kali ini Mas Yan bakal ngebahas, ya ini ada racikan lagi buat kalian yang semisal itu HP-nya udah di root ya, menggunakan Magis Manager atau Kernel Show atau Opets gitu. Ya intinya silahkan teman-teman semuanya coba gitu. Ya sebenarnya kalau semisal ngomongin soal racikan modul ya kan, ya udah banyak di channel ini gitu. Dan mungkin dari teman-teman semuanya udah dapat yang nyaman. Tapi nggak ada salahnya kalau semisal kalian tuh juga nyoba-nyoba gitu. Karena kalau semisal HP kalian tuh udah di UBL, udah di root, itu ya bebas gitu. Jadi kalian nggak usah takut yang namanya brick boot loop gitu, itu udah biasa banget gitu. Karena pepatah mengatakan kalau misal nggak boot loop itu nggak ganteng gitu guys. Nah kalau kalian udah boot loop ya pasti kalian bakal ganteng gitu. Oke, back to topic. Nah, di sini Masan pakai Magis Manager ya untuk rootnya, malah kepencet, sorry. Nah, untuk versi Magis ini sebenarnya sih kalian nggak perlu pakai yang terbaru ya, terkecuali kalian pakai Android yang tinggi atau yang versinya terbaru juga gitu. Jadi untuk versi Magis ini sesuaikan sama versi Android yang terinstall di HP kalian. Nah, BTW di sini Masan lagi di custom ROM. Nah, custom ROM ini tuh berjalan di Android 11 ya. Jadi ya Android 11 tuh ya kayak gini, R untuk kode name-nya gitu. Nah, jadi ini mentoknya kalau Mas yang pakai versi Magis di HP yang berjalan di Android 11 itu di 25.2. Udah kayak gitu aja. Nah, ini sekarang aku lagi pakai 24.2. Oke, kita back to topik, langsung aja masuk ke menu modul. Nah, di sini untuk racikanku ini kalian bisa niruin di device kalian ya. Cuman beberapa doang, nggak semuanya bakal bisa gitu. Jadi mungkin yang nonton video ini 99%-an kalian bisa nyobain modul yang aku pakai yang kali ini gitu. Nah ini Masian juga udah nemuin racikan baru yang cocok banget di device Masian. Ya semoga juga cocok di device kalian walaupun beda device gitu. Oke, ini Poco F1 ya untuk deviceku. Oke, jadi yang pertama di sini yang paling wajib ya kalau misalkan tuh user gaming yaitu Busybox ya. Busybox itu ada 3 jenis. Nanti kalau misal bisa aku bakal coba kasih linknya di deskripsi secara tiga-tiganya. Ada yang versi brutal, built-in, yang aku lagi pakai ini built-in ya, dan NDK gitu. Nah kalian pasang aja yang di device kalian tuh bisa terpasang gitu. Pilih salah satu aja, jangan tiga-tiganya dipasang gitu. Karena ini Busybox, jadi secara fungsi sama aja, mungkin cuman beda untuk dalemannya kayak gitu. Oke, terus yang kedua di sini ada Better RAM Usage, bikinan dari Bang Rizky yang ada di channelnya Riprock gitu. Beliau ini juga salah satu admin yang ada di grup Telegram Masian ya. Jadi udah terpercaya banget modul bikinan beliau ini ya. Kalian nggak usah ragu, kalian nggak usah takut kalau misal bootloop atau break, karena bisa di fix. Kalian cek aja video shortku ya, di situ ada cara fix bootloop atau break yang pakai TWRP sama yang pakai si Orange Fog Recovery gitu guys. Oke, di sini yang ketiga ada fast charging. Nah ini buat Poco F1 doang. Jadi kalau misal device kalian tuh lain dari Poco F1, kalian nggak usah pakai ini. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada GPU mod versi terbaru itu versi 9 ya. Nah, untuk versi 9 ini udah stable cuy. Nggak mungkin bootloop di device kalian. Tapi kalau misal bootloop mungkin device kalian tuh masih 32 bit. Intinya di device 64 bit ini udah work cuy. Kalau misal bootloop lagi ya mungkin ada bentrok gitu. Atau ROM kalian coba ganti ROM. Ya, ini kan aku pakai custom ROM juga gitu. Tapi aman gitu. Oke, next di sini ada Keylogger plus. Nah, ini Keylogger ini adalah salah satu modul yang menurutku juga bagus gitu karena lengkap juga. BTW di Keylogger versi 2.1 ini udah ada FS trimnya walaupun nggak sepenuhnya ngetrim partisi yang ada di HP kalian, cuman sistem vendor sama data kalau salah sama chats gitu. Tapi ini bakal kepakai, jadi fungsinya ini tuh buat ngekill lock. Jadi di HP Android itu ya semua HP sih, nggak cuma HP Android, itu ada yang namanya lock yang terus berjalan di, ya kita nggak tahu intinya di sistem atau di partisi dalaman HP lah intinya. Ya, intinya seperti itu. Oke, di sini yang hampir terakhir ini ada Universal GMS DOS. Jadi buat kalian yang semisal pakai custom ROM atau stock ROM, ini menurutku wajib guys Universal GMS DOS. Ya, jadi ini tuh fungsinya buat nge-patch ya Google Play Service cuy dan teman-temannya, ada Play Store juga gitu. Supaya baterai kalian itu optimal, nggak terlalu boros gitu. Ya karena gimana ya? Kan itu kan emang yang bikin boros atau aplikasi yang semisal memakan RAM, makan baterai itu awalnya juga dari aplikasi Google, walaupun HP kalian tuh posisi idle lagi nggak digunakan sama sekali gitu, tapi bisa berkurang itu ya aplikasi latar belakang lah penyebabnya seperti itu ya. Google ini kan juga berjalan di latar belakang gitu. Oke, next kita ke terakhir. Di sini ada Hunter X Reborn yang versi 2.
Ini bikinan dari Bang Zairek ya. Di sini Mas Yan nemuinnya itu di Google. Jadi Mas Yan tadi itu nyari modul Gimang, bener-bener manual nyari di browser atau Google sama aja. Dan ya di sini kelebihan kalian pakai modul ini tuh udah auto, jadi nggak perlu disetting. Kalau misalkan tuh udah main game, nanti dia bakal masuk ke priority gaming. Tapi kalau misalkan nggak main game, nanti bakal masuk ke baterai. Jadi ini juga cocok cuy untuk modul Hunter X Reborn ini buat HP yang low end ataupun high end. Jadi ini nggak mandang device, intinya HP kentang atau HP spek sultan yang udah dioprek bisa pakai ini modul Hunter X Reborn 2 ya. Nah, ini juga gacor sih, aku udah tes di game emulator. Ya, mungkin di next konten Mas Yan bakal coba bahas seputar custom ROM ya. Waduh, aku harus perlu riset banyak ini. Nanti biar teman-teman semuanya yang penasaran, sebenarnya apa sih kelebihan dari custom ROM dan kekurangannya, dan ya itu sebenarnya udah pernah aku bahas, cuman mungkin kurang detail aja gitu. Dibanding di stock ROM, ya kalau misal stock ROM sendiri nggak usah diomongin. Karena stock ROM sendiri itu ya emang terkenal berat cuy. Bahkan HP Kuram 2 aja ini masih hidup. Hidupnya dia pakai custom ROM, nggak pakai ini apa namanya stock ROM gitu. Karena kalau misal pakai stock ROM, belum install aplikasi pihak ketiga, itu udah berat banget. Tapi kalau misal di custom ROM, dia walaupun install aplikasi pihak ketiga seperti tele dan lain dan sebagainya, ini enteng gitu. Oke, jadi kayak gini aja untuk konten di video kali ini. Kalau misalkan suka jangan lupa like, comment, dan share. Gue Mas Yan cabut undur diri dulu ya guys ya. Yuk.